Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar panjenengan semua dan salam sehat selalu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Hal ini dimulai Allah dari penyataannya kepada manusia, yaitu penyataan Allah secara umum dan penyataan Allah secara khusus. Penyataan Allah secara umum adalah penyataan Allah kepada manusia melalui alam semesta, melalui utusan-utusannya dan melalui para nabi. Dan penyataan Allah secara khusus ini adalah yang luar biasa, yaitu Allah sendiri yang datang ke dunia, menjadi manusia dan lahir di kandang domba yang sederhana, melakukan karya penyelamatan, karya penebusan bagi kita semua. Dan sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, di dalam sebuah perjamuan makan bersama para murid, Tuhan Yesus memberikan wejangan, sekaligus ada suatu perintah yang diberikan kepada para murid, serta ada suatu janji kepada para murid. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita bisa mengasihi Yesus kalau dalam kehidupan kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita? Ini adalah suatu perintah kepada kita semua, suatu wejangan bagi kita semua. Dan ada suatu janji Tuhan yang indah, ini suatu yang luar biasa, bahwa Dia menjanjikan kepada kita seorang penolong yang lain di ayat yang ke-16. Penolong dalam bahasa aslinya adalah Parakletos. Parakletos di sini adalah sebagai pembela kita. Kita mempunyai Allah sebagai pembela kita. Itu adalah janji Allah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dan Dia akan selalu menolong kita untuk selama-lamanya. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan Roh Kudus adalah sebagai roh penghibur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sih, apa itu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan ini tergenapi ketika hari Pentakosta. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2, di mana orang-orang yang berkumpul pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Ini adalah suatu penggenapan firman Tuhan mengenai janji tentang datangnya roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, di mana khotbah Petrus bisa membawa 3.000 orang untuk percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Tentunya kita tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi karena penyertaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, sehingga seorang Petrus bisa menjadi dipakai oleh Allah sebagai dasar untuk gereja pertama, untuk gereja mula-mula, jemaat pertama. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kita juga tentunya tahu siapakah seorang Saulus yang menjadi Paulus, menjadi pemberita Injil. Ini adalah suatu karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Bagaimana pekabaran Injil sekarang berkembang, bagaimana gereja-gereja sekarang berkembang, itu semua karena karya Roh Kudus. Lalu bagaimanakah peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17b, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam orang percaya. Roh Kudus mendiami orang percaya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah tinggal? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ini adalah suatu pembaharuan kita sebagai manusia. Dan ada suatu percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seseorang itu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan di dalam Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Yang selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Kita akan buka Alkitab kita kembali dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bersaksi. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita adalah Injil-Injil yang terbaca oleh orang lain. Itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ada 3 peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama tadi, Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua, Roh Kudus memberi pembaharuan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi manusia baru, lahir baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menjadi saksinya. Damai sejahtera Allah dan penyertaan Roh Kudus beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati.